Jadi mulai saat ini setidaknya ini menjawab pertanyaan kita, kenapa sih baling-baling drone ini kadang-kadang kelihatannya itu seperti miring ke kanan dan ke kiri, atau menukik ke depan dan menukik ke kiri. Kita dengar bunyinya. Ya, kita lihat ada bunyi motor yang kita lihat lagi dari bawah. Sahabat drone dimanapun Anda berada, hari ini saya mau sharing sedikit tentang kebingungan saya. Awalnya tentang kebingungan, ternyata itu merupakan rahasia kenapa drone itu melakukan manuver-manuver yang seperti itu ya. Awalnya saya melihat begini, kalau drone ini mau ke kanan dia kan begini, lalu ke kanan. Kemudian kalau mau ke kiri dia agak menukik ke kiri seperti ini, ke kiri. Yang cukup mengagetkan itu ketika mau ke depan dia seperti mengangguk begini, depan, lalu atau mau ke belakang seperti ini mengangguk. Nah itu kadang-kadang mengagetkan bagi pemula ya, dengan menyangka bahwa ini drone-nya ini mungkin mau jatuh begitu, mau jatuh atau mau nyungsep ke bawah atau mau nyungsep ke depan dan ke belakang gitu. Ternyata setelah saya baca dan dilihat di berbagai situs, itulah rupanya manuver daripada drone bergerak. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, ternyata cara drone bergerak itu memang cukup unik. Nah, kita lihat ini. Ini ada 4 baling-baling. 4 baling-baling makanya disebut quadquarter ya. Quadquarter itu artinya ada 4 baling-baling. Nah, keempat baling-baling ini kan digerakkan oleh dinamo. Di bawahnya ada dinamo 1, 2, 3, 4. Nah, cara prinsip kerjanya ternyata cukup unik. Nah, kalau drone ini kita hidupkan, kita nyalakan, dia akan berputar yang sebelah berlawanan arah. Misalnya baling-baling pertama bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri, ini pasti bergerak ke kiri, dan yang ketiga ini bergerak ke kanan lagi, ini bergerak ke kiri lagi. Sehingga keempat baling-baling ini pasti akan berlawanan gerakannya dengan baling-baling sebelahnya. Nah, perbedaan gerakan 4 baling-baling inilah yang menyebabkan drone bisa naik ke atas. Nah, naik ke atasnya drone itu juga kalau misalnya mau dinaikkan lagi, bisa naik lagi, naik dan seterusnya. Itu ternyata adalah dengan cara merubah kecepatan dari baling-baling, keempat baling-baling ini. Kalau baling-balingnya bergeraknya misalnya angkanya 5, lalu mau menaikkan lagi dikasih angka 7, naikkan lagi dan dikasih 8 begitu putarannya, sehingga putaran yang berbeda ini akan mengangkat drone ini ke atas. Nah, keempat baling-baling inilah yang kemudian melakukan gerakan manuver-manuver tadi ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau dibaca di istilahnya itu kadang-kadang agak membingungkan ya. Ada throttle, ada pitch, ada yaw dan macam-macam, roll gitu. Nah, itu saya kira nggak usahlah terlalu dipusingkan. Kita cukup pahami saja gerakan dasarnya itu, kenapa dia bisa drone itu ke kanan ke kiri. Nah, ternyata prinsip kerjanya sangat sederhana. Nah, tadi saya sebutkan kalau drone ini mau naik ke atas, dia cukup memutar keempat baling-baling ini dengan lebih cepat dan berbeda arah. Nah, jadi ketika nyala pertama, drone tetap di tempatnya, ini pasti perputaran itu berbeda arah ya. Lalu ketika mau dinaikkan, putarannya ditambah kecepatannya oleh baterai ini dengan remote memerintahkan, sehingga baterai ini memberikan energi listrik yang berbeda dan lebih cepat sehingga dia naik. Nah, lalu ketika dia mau ke kanan misalnya, maka baling-baling yang di sebelah kanan itu akan mengurangi kecepatannya. Yang sebelah kanan ini akan mengurangi kecepatan. Nah, mengurangi kecepatan, jadi kita lihat seolah-olah dia miring oleng ke kanan, padahal dia sebenarnya mengurangi kecepatan. Ketika kekurangan kecepatan ini, maka yang baling-baling sebelah kiri akan mendorong seperti ini, mendorong terus, dia akan stabil lagi. Kalau kita mau ke kiri, dia akan kurangi kecepatan di sini dan oleng ke kiri, dia akan arah ke kiri. Demikian juga kalau mau ke depan misalnya, kalau mau ke depan dia akan oleng, mengurangi kecepatan depan dan akan didorong oleh belakang. Juga kalau mau mundur, ini kecepatan yang baling-baling kiri akan dikurangi dan akan didorong oleh yang di belakang. Ini sangat
unik sekali. Artinya penemuan drone yang seperti ini luar biasa lah ya, luar biasa kemajuan teknologi dan para ilmuwan yang membuat drone ini bisa terwujud seperti ini. Kemudian ada lagi gerakan memutar ya, ini gerakan memutar. Nah, gerakan memutar ini juga perubahan masing-masing dari baling-baling ini ya, kecepatannya. Kita nggak tahu bagaimana perubahan arusnya ya. Baling-baling ini lebih cepat, ini lebih lambat, ini lebih cepat misalnya, sehingga dia berputar ke kanan. Lalu kemudian ketika ke kiri nanti dirubah lagi kecepatan dari baling-baling ini sehingga dia akan ke kiri seperti ini tanpa merubah kecepatan. Jadi mulai saat ini setidaknya ini menjawab pertanyaan kita, kenapa sih baling-baling drone ini kadang-kadang kelihatannya itu seperti miring ke kanan dan ke kiri, atau menukik ke depan dan menukik ke kiri. Nah, bagi kita pilot drone jangan bingung ya, terutama yang bagi pemula. Kalau bagi yang pro ini sudah di luar kepala dan pejam mata ya kalau bahasa saya. Kita jangan bingung, apalagi yang baru beli drone. Yang baru beli drone ketika melihat drone-nya ke depan dia menukik begini, wah panik, dikira itu drone-nya itu mau nyungsep ke tanah gitu. Padahal sebenarnya drone-nya itu mau maju ke depan. Gitu juga mau ke kanan. Nah, ketika mau ke kanan drone-nya oleng ke kiri. Lalu dianggap wow, drone-nya mau nyungsep ke kanan. Ternyata tidak. Drone-nya ternyata memang hanya sedikit saja dia miring, lalu dia akan stabil lagi. Dia akan miring, jalan seperti ini, lalu dia akan stabil. Dia akan jalan ke kiri seperti ini sedikit saja, lalu dia akan stabil lagi. Jadi tidak usah khawatir ketika melihat aktivitas drone seperti itu. Kita akan coba, kita akan lihat bagaimana, apakah benar ini oleng kiri kanan atau menukik kanan dan kiri ini. Kita akan coba dengan drone mungil seperti ini. Ketika mau ke belakang, drone-nya akan menukik ya, menukik kita lihat ke kanan, dia menukik ke kanan, ke depan. Ya, kita kejar ya. Iya, menukik, lihat. Oke, ke depan dia menukik. Iya. Ke kanan, iya. Menukik ke atas. Mundur. Iya. Ke depan lagi, menukik lagi. Ke depan. Kiri. Mutar ke depan lagi. Terlihat ya. Ya, ini sangat. Iya, saya dekatkan. Ke depan menukik, ada dia menukik sedikit ke kanan dia, ya. Kiri. Nah, cukup sulit juga sih menggerakkannya dengan satu tangan. Ya, oh ternyata begitu. Nah, lalu kalau berputar ya, berputar kan seperti ini nih. Kita turunkan dulu, kita mulai lagi ya, kita lihat ini ke kanan, ke kiri, ke depan menukik, ke kiri. Nah, ini memang asik sekali dengan drone yang mini ini sebelum kita drone yang besar ya. Naik, ketika naik ditambah kecepatan nih, kita kedengaran bunyi bahwasanya terjadi perubahan kecepatan. Nah, ketika diturunkan misalnya, ya kita lihat dia mengalami baling-balingnya menjadi lebih lemah. Coba kita naikkan, kita dengar bunyinya. Ya, kita lihat ada bunyi motor yang kita lihat lagi dari bawah. Oke, depan, turun. Bagaimana kalau kita putar ya? Kita putar. Nah, putar lagi. Iya. Kanan. Kalau drone-nya punya kamera, kita akan mudah mengetahui di mana posisi depannya atau belakang. Ini mungkin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kita harus tahu depan atau belakangnya, sehingga nanti ketika dia orientasinya berubah, kita tidak bingung mana kanan mana kiri.
Kalau ini sesuai dengan remote. Oke. Gimana kalau main juga baterainya ini? Satu lagi, menukik lagi. Wow, asik. Oke, bagaimana kalau kita turunkan pelan-pelan? Maaf. Turun. Oke, turun. Kita mau landing. Iya, bagus sekali. Begitulah guys. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sehingga drone-nya tetap mampu dioperasikan dengan baik. Silahkan komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini dan saling berbagi. Silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan terus terjalin. Terima kasih. Salam Drone Kampung Official.